Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Inovasi Program PAUD akan menjelaskan mengenai inovasi dan program di daycare. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kami ada Fauzia Khairunisa, Dwi Rizky, Rusvita Melati, Alisan Ridho Mustafa, Devita Nurul Fatimah, dan terakhir Jihan Rista Devi. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan mengenai apa itu inovasi program dan bagaimana latar belakang daycare yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Devita Nurul Fatimah. Pengertian inovasi program. Inovasi program adalah sebuah hasil pemikiran atau ide baru atau pengembangan ide yang efisien dan efektif serta dilaksanakan secara terencana sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Daycare atau Taman Penitipan Anak. Berdasarkan pedoman teknik penyelenggaraan Taman Penitipan Anak adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur non-formal sebagai wahana kesejahteraan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga atau jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja. Daycare menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dengan prioritas anak usia 4 tahun ke bawah. Adapun tujuan layanan daycare menurut NPSK, norma, standar, prosedur, dan kriteria yaitu 1. Untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak dalam pengasuhan, pendidikan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan. Dan untuk mengganti sementara peran orang tua selama bekerja atau ditinggal. Prinsip-prinsip penyelenggaraan daycare. Yang pertama, tempat. Untuk mewujudkan kualitas fisik anak melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga yang teratur dan terukur. Yang kedua, asah, memberi dukungan kepada anak untuk dapat belajar melalui bermain. Ketiga, asih, penjaminan pemenuhan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan. Keempat, asuh, melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk pembentukan perilaku dan kualitas kepribadian. Nah, lalu ada jenis-jenis daycare. Secara umum, daycare terbagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan waktu layanan dan berdasarkan tempat penyelenggaraannya. Yang pertama, berdasarkan waktu layanan. Ada full day, semi day atau half day, dan temporer. Dan yang kedua, ada berdasarkan tempat penyelenggaraan, ada tempat penitipan anak perumahan, TPA pasar, TPA pusat pertokoan layanan, TPA rumah sakit, TPA perkebunan, TPA perkantoran, TPA pantai, dan TPA pabrik. Nah, lalu ada fungsi tempat bermain dalam daycare. Yang pertama, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, sebagai tempat untuk mengekspresikan karakter mereka terhadap lingkungan. Terakhir, sarana untuk bersosialisasi dengan orang lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tempat penitipan anak. Yang pertama, tempat sebagai upaya mewujudkan kualitas fisik anak usia dini. 2. Asah, artinya yaitu memberi dukungan kepada anak untuk dapat belajar melalui bermain. Yang ketiga, asih merupakan pemenuhan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak. 4. Asuh merupakan proses pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri anak. Prasarana yang tersedia di daycare menurut Time Saver Standard for Building Types. Yang pertama, area motorik.
yang kedua area eksplorasi, yang ketiga area seni, melukis atau menggambar, keempat area musik, kelima area rumah bermain, keenam area membaca, ketujuh area balok, 8 area manipulatif, 9 area konstruktif, 10 area sains, 11 area komputer, 12 tempat penyimpanan barang anak, 13 ada dapur, 14 toilet, 15 tempat penggantian popok, dan yang terakhir ada tempat untuk istirahat atau kamar. Selanjutnya, mengenai program yang pertama dari kelompok kami yaitu Senam untuk Bayi akan dijelaskan oleh Alisan Rida Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk kegiatan dari program Senam untuk Bayi. Bentuk kegiatan dari program ini yaitu berupa pemberian stimulus kepada bayi untuk melatih motorik kasar dan motorik halusnya. Dalam kegiatan ini, bayi akan dilatih untuk tengkurap, merangkak, berjalan, menggapai sesuatu, dan kegiatan melatih motorik lainnya. Kegiatan ini akan dilakukan pada waktu khusus sebanyak 3 kali seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, yang mana masing-masing pertemuan kurang lebih akan dilakukan selama 45 menit. Kegiatan ini tentunya akan dibantu oleh seorang trainer yang ahli pada bidang kesehatan pertumbuhan dan perkembangan anak seperti bidan ataupun dokter anak. Yang mana trainer di sini bertugas untuk mengawasi dan memberikan bimbingan kepada para pengasuh ketika melakukan pelatihan kepada para bayi. Analisis SWOT dari program Senam untuk Bayi. Yang pertama ada strength atau kekuatan atau keunggulan dari program ini. Pertama, yaitu adanya bimbingan secara langsung dari ahlinya, yaitu bidan dan dokter anak, untuk melatih motorik anak, sehingga dapat dilakukan dengan baik dan benar dan terawasi. Dan yang kedua adalah, program ini disusun untuk membantu para orang tua yang bekerja dan memiliki waktu yang relatif sedikit untuk melatih motorik anak. Program ini membantu para orang tua untuk melatih motorik anak sehingga dapat tercapai dengan optimal sesuai dengan tingkat usianya, sehingga anak tidak mengalami keterhambatan atau keterlambatan dalam perkembangan motoriknya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan inovasi program di daycare pada kelompok 1 yaitu Senam untuk Bayi telah selesai dan akan dilanjut pada 2 minggu pertemuan ke depan, yaitu inovasi program di daycare, ada pelayanan pengasuhan ke rumah, dan murotal all day. Sekian dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.